Perkenalkan, nama saya Angel Tri Olivia Simanung Khalid. Saya dari kelas 85. Saya akan mempresentasikan karakteristik negara ASEAN di Indonesia. Identitas negara di Indonesia. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Presiden. Ibu kota Jakarta. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia. Mata uang rupiah. Populasi 261,1 juta. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Keadaan alam kependudukan di Indonesia. 1. Keadaan fisik. Indonesia dapat dikenali dari keadaan geologi, iklim, dan bentuk muka bumi atau fisiografis. Keadaan fisik wilayah memengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo sampai Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indonesia sampai Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng juga mengakibatkan gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan bencana gelombang tsunami. Indonesia rawan gempa bumi dan letusan gunung api. Sebagian gunung di Indonesia adalah gunung berapi aktif. Gunung api aktif tersebar di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Bentuk muka bumi luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri dari daratan seluas 1.922.570.000 km persegi dan lautan sebuah 3.257.483.000 km persegi. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 16.056 pada 2018. Bentuk muka bumi Indonesia dibedakan menjadi daratan rendah, dataran tinggi. Bentuk muka bumi Indonesia dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Perekonomian di Indonesia. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara. Dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang rapuh. Sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Sumber daya manusia di Indonesia. Jumlah penduduk adalah salah satu potensi bagi sumber daya manusia. 2. Jumlah tenaga kerja. 3. Kualitas sumber daya manusia. 4. Banyak kebudayaan. 5. Banyak orang intelek. 6. Sinkronisasi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di Indonesia. Ada beberapa peran Indonesia dalam kerja antara di bidang ekonomi. Berikut peran Indonesia di bidang ekonomi. Pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Ada sejumlah organisasi kerjasama di bidang ekonomi yang dipelopori oleh Indonesia. AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dan pendiri AFTA. Diikuti
Dikutip situs Sekretariat Nasional atau Satnas ASEAN Indonesia, AFTA didirikan pada 1992, di mana bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.